Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita berambut panjang dan berpakaian putih lusuh sedang jongkok di salah satu bilik toilet sambil menggendong sesuatu. Aduh bang, gimana nih? Parkiran sepi gara-gara hujan, nggak ada yang parkir. Gimana nih bang? Enggak, ini gua heran aja. Ini kita bintang tamu nggak jadi dateng. Terus sekarang kita mau ngobrolin apa? Iya nih, padahal kita lagi pengen cerita horor ya. Gua ada kenalan, namanya Lastri. Lastri. Iya. Kita opening dulu. Oh ya, selamat datang di BAB, Bincang Alam. Berbeda. Oke. Jadi bintang tamu kita siapa nih? Si Lastri. Nah, Lastri ini kan kalau dulu tuh ada jelangkung yang palanya pakai batok kelapa. Nah, kita ini ada jelangkung modern, Bang. Jelangkung modern. Digital. Nah, ini dia nih. Nah, Lastri iya. Lu sampai mencong dia gara-gara kelamaan nunggu. Oh, yang bener aja nih. Iya. Halo Lastri. Lastri kan sebagai sebagai paranormal. Coba dong kamu perkenalkan diri kamu sebagai paranormal. Halo, perkenalkan, nama saya Lastri. Saya adalah seorang paranormal yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus dan melihat hal-hal gaib. Saya siap membantu kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar dunia lain. Ih, serem ya. Iya. Kita tes ya. Lastri, di ruangan ini kira-kira ada makhluk apa nih Lastri? Di ruangan ini, saya merasakan adanya energi yang cukup kuat. Sepertinya ada sosok Khodam yang mendiami tempat ini. Anas kosong, Rismani kosong, Burhan ada, Solihin kosong, Heka Karniani ada Khodam naga tunduk ya. Sosoknya tidak terlihat jelas, tapi auranya cukup dominan. Apa kamu merasakan hal yang sama? Aduh, nih jadi merinding nih Lastri. Kira-kira Khodamnya wujudnya kayak gimana Lastri ya? Iya, ceritain dong. Bentuknya kayak gimana? Jelasin. Dari penglihatan saya, Khodam ini berwujud seperti seorang kakek tua, dengan jubah putih panjang. Tatapannya teduh dan auranya menenangkan. Sepertinya dia adalah sosok yang bijaksana dan penuh pengalaman. Wah, menarik ya. Dia bijaksana. Oh, bijaksananya kayak gimana sih? Aura kebijaksanaannya terpancar dari sorot matanya yang teduh dan penuh pengertian. Dia juga terlihat sangat tenang dan sabar, seolah sudah melewati banyak hal dalam hidupnya. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang Khodam ini? Kira-kira umurnya berapa tahun nih? Berapa ribu tahun kira-kira? Apa juta tahun? Khodam ini sudah sangat tua, mungkin usianya ribuan tahun. Dia adalah sosok yang dihormati dan disegani di dunia goib. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang sejarah Khodam ini? Boleh. Gimana, Bang? Boleh. Coba jelasin sejarahnya. Si Khodam ini gimana? Atau mungkin kamu tahu namanya? Atau mungkin dia berbahasa apa nih? Menurut penuturan Khodam ini, namanya adalah Kiai Mustafa. Dia berasal dari tanah Jawa dan sudah lama mengabdi di tempat ini. Kiai Mustafa fasih berbahasa Jawa kuno dan memiliki pengetahuan yang luas tentang sejarah tempat ini. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang Kiai Mustafa? Coba, kan dia bisa bahasa Jawa kuno. Coba kamu ngomong ke si Kiai itu pakai bahasa Jawa gimana? Terus tanya ke si Kiai pakai bahasa Jawa. Coba deh. Nuwun sewu, Kiai. Kepareng matur kula badhe nyuwun pirsa. Menapa Kiai nggadahi carios babagan papan menikah? Permisi Kiai. Mohon izin bertanya, saya ingin tahu. Apakah Kiai punya cerita tentang tempat ini? Terus jawabannya apa jawabannya? Kiai Mustafa menjawab dengan suara yang tenang dan berwibawa. Beliau menceritakan bahwa tempat ini dulunya adalah sebuah hutan yang sangat angker. Banyak kejadian aneh dan mistis terjadi di sini. Namun, seiring berjalannya waktu, tempat ini mulai berubah menjadi lebih ramah dan nyaman. Emang kamu tahu ini tempat ya, ini apa? Di mana gitu? Kiai Mustafa tidak menyebutkan nama tempat ini secara spesifik. Namun, beliau mengatakan bahwa tempat ini memiliki sejarah panjang dan menyimpan banyak misteri. Kiai Mustafa hanya berpesan agar kita menjaga kelestarian alam dan menghormati keberadaan makhluk lain di sekitar kita. Oke.
Nah, gue pengen tahu nih, selain Kiai Mustafa, ada nggak sih bentukan makhluk halus lain yang biasa mengganggu manusia di sini? Yang jahat gitu. Selain Kiai Mustafa, saya juga merasakan adanya energi negatif di beberapa sudut ruangan. Energi ini berasal dari sosok kuntilanak dan genderuwo yang konon sering menampakkan diri di tempat ini. Waduh. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang kedua makhluk tersebut? Jangan dua-duanya, salah satu aja. Yang sering banyak nongol yang mana? Kuntilanak adalah makhluk halus yang paling sering menampakkan diri di tempat ini. Ia sering terlihat bergentayangan di sekitar pohon besar atau bangunan kosong. Kuntilanak dikenal dengan suara tawa melengkingnya yang khas, dan seringkali membuat bulu kuduk berdiri. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang kuntilanak? Ketawanya gimana sih? Coba praktekin. Suara tawa kuntilanak yang melengking dan menyeramkan. Hihihihihi. Suara tawa kuntilanak memang sangat khas dan menakutkan. Konon, suara tawa ini menandakan bahwa kuntilanak sedang berada di dekat kita. Kamu ini nih pemalu hihihinya. Coba dong yang lebih lepas gitu tawanya. Hihihihi gitu. Suara tawa kuntilanak yang melengking dan menyeramkan. Hihihihihi. Suara tawa kuntilanak memang sangat khas dan menakutkan. Konon, suara tawa ini menandakan bahwa kuntilanak sedang berada di dekat kita. Gini. Kan di sini, di studio ini suka ada yang nginep nih, si Mamang namanya. Nah, si Mbak Kunti ini sering gangguin si Mamang nggak? Konon, kuntilanak sering mengganggu orang-orang yang sedang sendirian di tempat ini, terutama pada malam hari. Ia sering menampakkan diri di persimpangan jalan atau di bawah pohon besar. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman orang-orang yang pernah diganggu kuntilanak di tempat ini? Enggak, ini kan si Mamang kan, ini kan kita lagi di studio. Si Mamang tuh sering tidur di sofa merah. Nah, coba tanya si Mbak Kuntinya namanya siapa, terus dia naksir sama si Mamang nggak? Coba tanya deh. Dia nanya yang lama nih sama si Mbak Kunti, ngerumpi dulu kali. Mau lanjut dengerin cerita tentang kuntilanak? Iya lanjut, kamu tadi kenapa keluar? Kamu takut ya? Tidur ya? Tidur. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi sekarang sudah aman kok. Oke. Mau lanjut dengerin cerita tentang kuntilanak? Lanjut. Kalau kuntilanak di perkantoran di daerah Jakarta paling banyak di mana? Konon, daerah perkantoran di Kuningan, Jakarta Selatan, terkenal angker dan sering menjadi tempat penampakan kuntilanak. Banyak cerita dari karyawan yang bekerja lembur tentang pengalaman mistis mereka di sana. Apa kamu ingin tahu lebih detail tentang cerita-cerita tersebut? Coba salah satu aja yang paling serem menurut kamu tuh apa? Dan di daerah mana? Misalkan di Kuningan, di Tandean gitu. Iya. Ada nggak sih nama kantornya apa gitu? Iya, coba deh. Salah satu gedung perkantoran di Kuningan yang terkenal angker adalah gedung Konon, di gedung ini sering terjadi penampakan kuntilanak, terutama di lift dan toilet. Banyak karyawan yang mengaku pernah mendengar suara tawa kuntilanak atau melihat sosoknya berkelebat di sudut ruangan. Apa kamu ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman mistis di gedung? Coba satu aja pengalaman mistis yang paling menyeramkan deh. Dari pengakuan para saksi yang melihat, coba. Salah satu pengalaman yang paling mengerikan adalah ketika seorang karyawan wanita sedang bekerja lembur sendirian di ruangannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan bayi yang sangat keras dari dalam toilet. Karena penasaran, ia pun memberanikan diri untuk mengecek ke dalam toilet. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang wanita berambut panjang dan berpakaian putih lusuh sedang jongkok di salah satu bilik toilet sambil menggendong sesuatu. Karyawan itu pun langsung berteriak histeris dan pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di rumah sakit dan tidak pernah berani bekerja lembur sendirian lagi. Saya mau tahu apakah orang-orang berkepentingan di Republik ini, di Jakarta ini, punya spesifikasi atau punya makhluk halus yang mereka percaya atau mereka pelihara? Atau kodam atau jin yang dia pelihara gitu. Konon, beberapa tokoh penting di Indonesia memiliki khodam atau jin peliharaan untuk membantu mereka dalam berbagai hal, seperti kekuasaan, kekayaan, atau perlindungan. Satu aja deh, bisa nggak sebutin spill nama gitu? Khodam atau jin peliharaan bernama Nyai Blorong.